Setelah istirahat tadi sudah pada masuk semua? Alhamdulillah. Bagaimana setelah istirahat? Apakah sudah fresh? Masih belum? Waduh, berarti kalau belum Ibu harus kasih semangat sama kalian. Coba kita sama-sama tepuk semangat. Nah, kalau sudah tepuk semangat, masih ingat tepuk 1, 2, 3? Masih? Oke, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 3 kali. Waduh, ternyata masih banyak yang salah. Kira-kira apa sih masalahnya? Kenapa kok tepuk tadi padahal udah Ibu kasih instruksi, sudah Ibu berikan contoh di minggu yang lalu. Kok kenapa masih salah? Kira-kira kenapa salahnya? Kurang fokus. Iya, karena kurang fokus. Padahal sudah dikasih perintah, tetapi kenapa masih kurang fokus? Biasanya ada masalah itu, masalahnya karena kurang fokus. Nah, ini kita hari ini akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, karena masalah, apakah masalah itu hanya ada di sini tadi ketika kalian tepuk? Tidak. Kira-kira kalau punya masalah, biasanya masalah itu adanya di mana aja sih? Di mana? Di mana lagi? Di rumah. Iya, terus di mana? Masalah itu biasanya ada di mana aja? Di rumah, di masyarakat, pinter, terus di masjid, di sekolahan. Di sekolahan juga ada masalah. Biasanya masalah itu ada nggak sih solusinya? Atau setiap masalah punya solusi nggak? Bisa ya kita menyelesaikan sebuah masalah? Bisa. Setiap orang pasti bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Peserta didik kelas 5, yaitu kelas kita ini dapat memecahkan permasalahan mengenai pengolahan sampah di sekolah menjadi langkah-langkah kecil yang logis melalui kegiatan analisis studi kasus, diskusi kelompok yang menggunakan kartu masalah dan kartu solusi dengan benar sesuai dengan panduan yang akan diberikan. Dan selain itu juga nanti di akhir pelajaran kita akan bermain peran. Apa perannya? Perannya yaitu kalian ini akan menjadi sebuah robot. Wah, seru nggak kayaknya kalau menjadi robot? Siapa yang bisa jadi robot ya? Iya, jadi robot. Gimana biasanya kalau robot itu? Kaku. Iya. Terus cara kerjanya bagaimana? Sesuai dengan apa dia? Iya, sesuai dengan perintah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu, coba kalian lihat dulu gambar. Terlihat gambarnya? Kelompok belakang terlihat gambarnya? Iya, coba dilihat. Apa sih masalah yang terjadi di gambar ini? Sampah berserakan. Tidak membuang sampah sembarang. Karena tidak membuang sampah pada tempatnya. Mengapa sampah bisa berserakan? Satu-satu, tunjuk tangan, tunjuk tangan. Rehan, mau jawab? Oke. Iya, tidak membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi yang lain. Coba diamati dari gambarnya. Ayo, diamati dari gambarnya. Karena apa? Karena manusia tidak menjaga dengan baik. Lihat di sini. Ini kotak sampahnya kenapa ya? Penuh. Seharusnya diapakan? Iya. Terus ini yang sebelah sini, ini kenapa ya? Kosong. Seharusnya bagaimana? Hah? Seharusnya di apa? Seharusnya diisi. Masalah ini kira-kira bisa diselesaikan nggak ya? Iya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Iya. Dan salah satu menyelesaikan masalah yaitu dengan cara berpikir
komputasional. Pernah dengar kata berpikir komputasional? Asing ya? Nggak pernah dengar ya? Apa itu berpikir komputasional? Nah ini ya akan sesuai dengan pembahasan kita, yaitu berpikir komputasional dengan menggunakan prinsip dekomposisi. Tapi akan Ibu jelaskan dulu tentang pengertian berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir, ya, cara berpikir yang sistematis dan terstruktur, yang terinspirasi dari konsep dan juga teknik ilmu komputer. Jadi yang digunakan adalah metode dan teknik dari ilmu komputer. Ini adalah metode untuk menyelesaikan masalah secara efisien yang dapat dilakukan oleh manusia ataupun komputer. Nah, berpikir komputasional itu walaupun katanya teknik menggunakan ilmu teknik komputer, tetapi tidak harus menggunakan komputer, ya. Hanya saja ada ilmunya yang diambil. Nah, untuk berpikir komputasional yang menggunakan komputer itu disebut dengan flak. Sedangkan yang tidak menggunakan komputer itu didelmakan dengan unflak. Yang tidak menggunakan komputer atau unflak ini hanya menggunakan metode konsep teknik komputer yang digunakan. Nah, secara garis besar ada 4 pilar berpikir komputasional. Ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Coba si Apita baca yang keras. Apa itu dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami. Iya, itu adalah dekomposisi. Memecah masalah yang besar kemudian dibuat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar kita bisa mudah menyelesaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Ibu minta tolong Dayat, coba bacakan. Apa itu pengenalan pola? Iya, pengenalan pola itu adalah menemukan kesamaan atau pola di antara data atau masalah. Tuh ya. Kemudian yang ketiga yaitu abstraksi. Aulia, coba dibacakan. Iya, memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Jadi hanya poin-poin penting yang dikumpulkan, tetapi poin-poin tambahannya itu bisa kita abaikan, bisa kita tidak anggap atau bisa kita hilangkan agar kita bisa lebih fokus dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dan yang keempat yaitu logaritma. Jihan, silakan dibaca logaritma yang keempat. Terlihat nggak? Oh ya. Terurut untuk menyelesaikan. Iya, algoritma itu membuat langkah-langkah atau instruksi terurut untuk menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya logaritma ini ketika kamu misalnya mau buat makanan, buat apa, misal mau buat teh deh, buat teh. Apa sih langkah-langkahnya buat teh itu? Buat teh manis, gelas, siapkan gelas, siapkan sendok, siapkan teh, kemudian air panas, kemudian gula. Nah, harus ada langkahnya sampai teh itu jadi. Itu adalah logaritma. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang prinsip yang pertama yaitu tentang dekomposisi. Tadi sudah dijelaskan. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecahkan masalah yang bagaimana? Besar menjadi bagian-bagian yang lebih
kecil agar mudah dikelola atau mudah diselesaikan masalahnya. Tapi dalam dekomposisi ini ada tahapannya. Tahapan yang pertama apa? Yaitu mengidentifikasi masalah besar. Kita cari tahu dulu apa masalah besarnya. Ya, setelah ketemu masalah besarnya, kemudian kita pilih, kita cari masalah-masalah yang kecilnya. Bisa jadi penyebabnya, ya, bisa jadi tingkah lakunya, seperti itu. Kemudian setelah itu menentukan urutan pengerjaannya. Mau dari mana dulu kamu mengerjakannya? Ya, setelah ketemu urutannya sampai selesai, kemudian gabungkan solusi itu menjadi satu sistem, satu kesatuan agar masalahnya itu bisa terselesaikan secara menyeluruh. Oh, contoh dekomposisi ini adalah nih. Contohnya ketika kamu mau merayakan ulang tahun. Ini perayaan ulang tahun ini adalah masalah apa ini? Masalah besarnya atau masalah kecilnya? Iya, betul. Perayaan ulang tahun ini adalah masalah besarnya. Sedangkan ini bagian nomor 1, 2, 3, dan 4 ini adalah masalah kecilnya atau sub masalahnya yang harus diselesaikan. Kalau mau merayakan ulang tahun, kira-kira yang jadi masalah apa aja? Iya, pemilihan tempat. Mau di rumah apa atau mau di sekolah? Kan gitu, ya. Kalau di rumah pertimbangannya kok jauh ya, karena harus bawa makanan segala macam. Kalau di rumah lebih efisien. Nah, seperti itulah solusi-solusi itu yang harus dipikirkan. Nah, misalnya kalau di sekolah pertimbangannya lebih jauh, makanya diadakan di rumah, ya. Kemudian setelah memilih tempat sudah selesai nih, berarti temennya yang mau diundang siapa? Temen yang di rumah atau temen yang di sekolah? Kalau misalnya diadakannya di rumah, kira-kira lebih enaknya temen yang di mana ya? Iya, teman di sekitar rumah. Kalau di sekolah kira-kira apa banyak ya pertimbangnya? Apakah dia jauh rumahnya? Ada yang nggak tahu rumahnya, ya kan gitu. Setelah mengundang teman sudah selesai, kemudian menyiapkan makanan. Iya, siapin makanan. Biasanya kalau di acara ulang tahun apa aja ya? Yang ada itu kue. Kue apa ini? Yang ada biasanya. Yang harus wajib ada apa? Iya, kue ulang tahun. Kue ulang tahun juga harus dipikirkan. Mau konsepnya seperti apa ya? Apakah kamu mau ada gambar superhero-nya? Atau kalau yang cewek mau gambar princess? Nah, itu harus dipikirkan, harus dicari solusinya. Kemudian cemilan. Oh, nanti ketika ada tamu datang mau dikasih makan apa nih? Nah, apa mau dianggurin aja? Malu nggak kira-kira kalau dianggurin tamunya? Malu ya, karena sudah mengundang ya dikasihlah cemilan. Terus setelah cemilan biasanya kalau ulang tahun ada yang dibawa pulang, iya, berupa bingkisan. Siapa yang pernah mengadakan ulang tahun? Iya, pernah bawa kasih bingkisan ke tamunya? Iya, biasanya dibawa pulang ya, diplastikin gitu ya. Iya. Nah, kalau sudah siap makanan, kemudian menentukan permainan dalam sebuah acara. Kira-kira kalau acara ulang tahun, datang, makan, terus pulang, kira-kira seru nggak ya caranya? Iya, jadi biar seru harus ada apa? Iya, ada permainan. Permainannya juga ini harus difikirkan. Apa sih permainan yang mau dilakukan? Banyak sekali permainannya. Contohnya, misalnya tembak gambar atau sambung kata atau apa lagi biasanya? Kalau permainan dalam apa namanya dalam acara ulang tahun, menyanyi ya, sambung kata. Oh, nggak bisa nyambung, kalau dia salah berarti dia hukumannya harus nyanyi. Kira-kira seru nggak kalau kayak gitu ya? Seru. Nah, makanya ketika kalian punya sebuah masalah, terutama tentang perayaan ulang tahun, ini konsepnya harus difikirkan secara matang dari mulai awal sampai akhir. Inilah yang disebut dengan terstruktur dan sistematis. Ketika ini dijalankan, maka penyelesaian masalah itu akan menjadi lebih efisien.
Karena sudah terfikirkan, tinggal kita melakukan langkah-langkahnya. Langkahnya apa yang pertama? Ini langkahnya yang pertama. Yang kedua ini, ketiga ini, dan yang keempat ini. Ya, kalau sudah diurutkan langkah-langkahnya, maka semua masalah itu akan terselesaikan secara sistematis. Oke, sudah paham tentang dekomposisi? Sudah ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Alhamdulillah. Kalau sudah cukup jelas, coba lihat gambar. Masih berkaitan sama apa ini ya? Kalau ibu mah jijik lihatnya. Kira-kira kalian jijik gak ya? Tapi kenapa di halaman masih suka banyak ya? Karena tidak mengikuti aturan. Tapi kita fokus dulu sih di gambar. Kira-kira ini gimana ya? Kalau menurut kalian? Kenapa bisa tahu dari sekolahan? Oh iya, kayak ada ruang kelas ya di sini. Iya betul, ini sekolahan ini. Kamu bayangin kalau sekolahan kamu kayak gini. Kira-kira nyaman gak ya belajarnya? Bau, iya benar. Terus apa lagi? Jorok. Kira-kira kalau udah jorok kayak gini ada apanya di sini? Ada ular. Ada apa lagi? Ada kecoa. Ada apa lagi? Ada tikus. Iya, ada tikusnya di situ. Banyak nah. Terus kalau yang kalian lihat ini kira-kira apa masalahnya? Ayo, apa masalahnya? Masalah utamanya apa di sini? Wah, itu masalah atau sub masalah jadinya? Masalah utamanya di sini apa coba? Masalahnya hanya satu kata. Siapa yang bisa jawab? Siapa? Sampah berserakan. Itu adalah masalah utamanya. Atau sampah itu masalahnya. Dan terus sub masalahnya apa aja? Sampah. Sub masalahnya sampah tercampur. Terus apalagi? Sulit diuraikan. Sampahnya tidak dibuang pada tempatnya. Itu adalah sub masalahnya. Kira-kira masalah ini bisa nggak sih diselesaikan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil? Bisa jadi bagian-bagian yang kecil. Bagaimana penyelesaiannya? Dibakar atau sampah dipilah tadi ya, kata Rehan betul, sampah dipilah. Kemudian setelah ininya, kalau ininya penuh dikemanakan? Ayo. Iya, dibuang ke kotak sampah atau dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir namanya, ya. Nah, kalau kalian sudah tahu di situ ilustrasinya, Ibu mau kasih tugas kalian. Tugasnya di sini ada kartu solusi dan ada kartu masalah. Ya, kalian sudah dibagi kelompok kan ya? Jadi kita punya 4 kelompok ya, punya 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan menjodohkan tepatnya, menjodohkan antara masalah dengan solusi yang ada. Di sini sudah tercampur antara masalah dengan solusinya. Jadi kamu bertugas untuk menggabungkan, mematchingkan, menjodohkan antara masalah yang satu dengan solusi yang terbaik untuk masalah tersebut. Nah, kalau sudah selesai, sudah ketemu masalahnya, kemudian tugas yang pertama yaitu tadi kan masalahnya sampah ya, masalahnya sampah, kemudian kamu pisah-pisah jadi sub masalahnya, kemudian cari solusinya di sini juga dengan kartu soal. Kemudian langkah berikutnya adalah mengurutkan pengerjaannya. Di sini sudah ada juga urutan dalam pembuangan sampah yang benar. Nanti kamu diskusikan dengan kelompok kamu urutan yang benar dalam membuang sampah.
Jadi nanti tinggal ditempel saja. Masing-masing kelompok nanti akan Ibu bagikan. Setelah selesai ya, setelah selesai kamu diskusi dengan kelompok kamu, ditempel di karton. Setelah itu nanti kalian presentasi, pilih perwakilan dari kelompok kamu masing-masing untuk presentasi ke depan ya. Oke, siap? Siap? Tapi Ibu masih lihat ada yang nggak semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat dan dingdong. Suaranya. Oke. Ibu minta tolong Rehan bagikan apa namanya? Karton dan juga lemnya. Tidak perlu karena ini satu kelompok 1, 2, 3, 4 seperti biasanya ya, tulis aja kelompoknya yang besar. Hah? Disesuaikan aja sama kelompoknya. Oke, sudah selesai. Antara kelompok 1 dengan kelompok 3. Ayo, siapa yang duluan ini? Kelompok 1 dengan kelompok 3. Oke, kelompok 1 terlebih dahulu. Berarti yang pertama kelompok 4, yang kedua kelompok 2, yang ketiga kelompok 1, dan yang terakhir kelompok 4 yang presentasi. Oke, silakan untuk perwakilan dari kelompok 4 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Aulia. Tahapannya seperti kemarin ya, salam, kemudian hasil diskusi, kemudian salam ke Halo. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4. Kartu masalah, tidak ada jadwal piket kebersihan yang teratur. Solusi, membuat jadwal piket kebersihan kelas dan halaman sekolah. Masalah, sampah plastik dan organik tercampur di tempat sampah. Solusi, memisahkan tempat sampah organik dan anorganik dengan label jelas. Masalah, tempat sampah penuh tapi tidak segera dikosongkan. Menugaskan petugas untuk mengosongkan tempat sampah setiap sore. Siswa sering membuang sampah sembarangan. Mengadakan lomba kebersihan setiap kelas seminggu. Urutan membuang sampah dengan benar. Mengumpulkan sampah. Memisahkan sampah sesuai jenisnya. Memasukkan sampah ke tempat sampah yang sesuai. Menutup kembali tempat sampah. Jika kotak sampah penuh, maka segera dikosongkan dan buang ke pembuangan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Enak Kak? Merinding. ya, ternyata kelas 5 sudah bisa ya menyelesaikan masalah dan menempatkan solusinya dan mengurutkan penyelesaian sebuah masalah. Karena tadi ketika kita belajar dekomposisi ada urutannya, ada langkahnya dalam menyelesaikan masalah dengan cara dekomposisi. Yang pertama tadi apa? Mengidentifikasi masalah yang apa? Yang besar. Setelah itu memisahkan sub-sub masalah. Setelah memisahkan kemudian mengurutkan apa yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Setelah diurutkan kemudian baru dikumpulkanlah solusinya. Ternyata kelas 5 sudah hebat-hebat. Coba sama-sama beri tepuk. Wow, keren. Beri dia. Beri dia. Beri dia. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren.
Wow, keren. Mantap, cuy. Oke, wah suaranya masih lantang. Ternyata tadi ada solusi bahwa sampah itu harus dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Coba ibu tanya dulu, ada yang tahu nggak sih jenis sampah itu ada berapa? Ada 3. Oke, siapa yang bisa menyebutkan? Rehan, ayo. Organik, anorganik, iya B3. Tapi tahu nggak kalian apa bedanya organik dan anorganik? Terus? Dia di sini ibu ini dulu, jelaskan dulu. Jelaskan, berdasarkan asal dan sifatnya, sampah itu dibagi menjadi 2, ya. Sampah organik dan sampah anorganik. Apa itu sampah organik? Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Bisa dari tumbuhan, bisa juga dari apa? Selain tumbuhan? Hewan. Iya, bisa juga dari hewan. Dan sampah organik ini adalah sampah yang mudah terurai secara alami. Apa artinya terurai? Dia mudah membusuk. Contohnya apa kalau misalnya organik itu? Kulit pisang. Terus apa lagi? Besi termasuk organik. Nah, ini tadi organik adalah yang berasal dari makhluk hidup. Nanti ibu mau kasih simulasinya. Kemudian yang kedua yaitu sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik itu adalah sampah yang berasal dari benda mati atau bahan sintetis yang diperoleh dari kegiatan manusia. Ingat, kegiatan manusia. Kegiatan manusia itu apa aja? Contohnya makan, jajan, ya, minum. Nah, itu kegiatan manusia itulah yang akan menghasilkan sampah. Dan sampah ini sulit terurai, tetapi bisa diolah kembali. Nah, sekarang ibu mau buat permainan. Nah, permainannya apa tadi? Masih ingat nggak tadi di awal? Permainannya jadi apa kalian? Iya, jadi robot pembersih. Nah, tadi kalau robot itu gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya gimana? Ayo. Mengikuti perintah. Dengarkan baik-baik perintahnya. Robot itu akan bekerja sesuai dengan perintah. Maka laksanakanlah perintah itu dengan baik. Ya. Dengarkan baik-baik perintahnya. Perintahnya adalah buanglah sampah sesuai dengan jenisnya di kotak sampah yang sudah disediakan. Kotak sampah hijau untuk sampah organik. Nah, yang hijau ini untuk sampah organik, dan kotak sampah kuning ini untuk yang anorganik. Tadi yang pertama maju, yang selesai pertama tadi adalah kelompok 4. Berarti kelompok 4 punya kesempatan pertama untuk mencari sampah yang sudah disediakan. Kemudian masukkanlah sesuai dengan jenisnya, sampah jenisnya. Setiap orang itu punya kesempatan untuk mengambil 2 sampah, hanya 2 sampah, ya, hanya 2 sampah. Nanti kamu masukkannya, perhatikan, masukkannya lewat sini, ya, lewat sini kamu masukkan. Setelah itu, kalau misalnya salah, ini ibu masukkan ke sini. Salah apa betul kira-kira? Salah. Berarti yang lain yang di belakang bilang tetot gitu ya. Oke? Kalau benar, nggak usah kelamaan nanti. Cukup beri jempol saja ya. Beli jempol. Oke ya? Siap? Kelompok 4 maju ke depan. Kelompok 4
maju semua, maju semua, maju semua. Langsung ambil, mau ambil sampah yang mana? Kemudian tinggal masukinnya dari sini, masukinnya di sini. Yang lain, yang jari juri, yang jari juri. Tetot. Nah, tetot. Dari sini, masukinnya dari sini. Nah, akil dulu. Ayo dikil. Ingat. Ting. Nah, senang, udah. Betul? Iya. Ting. Nah. Ting. Masuk ke mana, Nandes? Masuk ke mana, Nandes? Hah? Menurut kamu, Des? Masuk ke mana, Des? Oke. Silakan duduk, Nandes. Itu tadi kalian sudah jadi robot pembersih. Ternyata kalian sudah bisa memilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Nah, dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi, bagaimana perasaan kalian? Senang belajar coding? Senang. Kemudian bagaimana rasanya menyelesaikan masalah menjadi bagian-bagian kecil? Seru. Akan lebih mudah? Iya, akan menjadi lebih mudah. Kemudian apakah ini akan membantu ketika kamu menyelesaikan masalah menjadi masalah-masalah kecil? Apakah akan membantu menyelesaikan masalah yang lebih besar? Ya, akan menjadi lebih mudah menyelesaikan masalah yang lebih besar. Menurut kalian, kira-kira apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Apa manfaatnya? Bisa menyelesaikan masalah besar menjadi masalah kecil. Iya, pinter, bisa membedakan antara sampah organik dan anorganik. Nah, itu tadi adalah pembelajaran tentang apa tadi? Berpikir apa tadi? Berpikir komputasional. Dengan prinsip apa tadi? Dekomposisi. Berarti kesimpulan, ada yang bisa kasih kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Rehan, kesimpulannya apa tentang pembelajaran hari ini? Bahwa berpikir komputasional bagaimana? Prinsip apa yang kita gunakan? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Iya, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian, apakah setiap masalah itu bisa kita selesaikan? Bisa. Setiap masalah itu akan terasa ringan ketika kita bisa menyelesaikannya dengan cerdas. Dan Ibu tahu, setiap orang itu pasti punya masalah. Ya, dan setiap masalah itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetapi harus diselesaikan. Oke, mungkin hanya ini pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan itu bermanfaat nanti ke depannya. Karena ini pelajaran terakhir, Ibu mau semua tugas yang sudah diberikan dikumpulkan, kemudian peralatannya juga dikumpulkan, kemudian kita siap-siap untuk berdoa. Untuk mempermudah perjalanan kita, untuk memohon keselamatan kalian dari sekolah sampai di rumah, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau pimpin doa, Fatir? Bisa pimpin doa untuk pulang. Silakan, Fatir.
Sabra, dari mulai. Sabra, beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu doakan kalian selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan. Kalau jalan di sebelah mana anak-anak? Iya, di sebelah kiri. Jangan, kalau menyeberang tengok terlebih dahulu. Oke, silakan pulang.